yang ukuran 7 sampai 8. Nah setelah itu yang besarnya yang ukuran 6-5 itu nggak ada yang beli. Jadi banyak kegedean. Wah, bikin lele aja. Udah aja lah. Mendingan yang lain gitu. Oh, sebulan saya alhamdulillah omset dari Cracker itu udah sekitar hampir 100 lebih lah alhamdulillah. Nominalnya hampir 100 lebih sebulan. Dari omset ini dari omset Cracker. Siapa bilang bisnis perikanan tak bisa dimulai dari gang sempit? Ubaidillah membuktikan bahwa kesuksesan adalah hak semua orang yang mau berusaha. Tinggal di rumah berukuran sekitar 7 kali 10 meter yang terletak di perkampungan Desa Maruyung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Abah Ubed, begitu dia disapa, bertekad menunjukkan bahwa dia bisa berbuat lebih. Mengawali usaha sebagai pembudidaya lele, Abah Ubed tak lantas berpuas diri. Sadar akan potensi usahanya, dia tertantang untuk mengembangkan usaha budidaya ikan lele ke bisnis pengolahan. Saya pertama dulu di budidaya itu tahun 73 ya. Pertama dari 73. Dari 73 kita budidaya ikan mas, ikan nila, belum ikan lele itu. Terus kita untuk memasok daerah Buah Batu sama Ciganitri gitu. Saya terus belajar itu sambil sambil belajar juga, sambil kita nimba ilmu juga gitu, nimba ilmu perikanan maksudnya, nimba perikanan. Nah sampai di situ saya tuh naik lagi sekitar tahun 80 melirik ada ikan lele dumbo waktu itu dumbo. Saya belajar memelihara ikan lele sampai beternak budidaya ikan dumbo juga, terus saya berhasil sampai bisa bisa menularkan kepada pemuda-pemuda di sekitar, sampai ada yang buka kelompok-kelompok Karang Taruna segala macam gitu. Saya menularkan ilmu saya yang saya dapat itu dari perikanan. Nah setelah itu saya lari kebanyakan sekarang di ikan lele. Nah di ikan lele, ada lele sekarang ada sangkuriang, ada lele segala macam itu ya, banyak jenisnya. Bahkan sekarang saya masih di lele. Setelah itu saya tahun 85 membuat satu kelompok itu KWT ya. KWT itu kelompok wanita tani itu. Ada ibu-ibu yang tadinya ibu-ibu tidak produktif, yang tadinya cuma diuk di teras, ya saya direkrut bikin KWT, kelompok wanita tani di bidang olahan. Nah saya tuh ke bidang olahan itu tertariknya, sebelum tertarik ke olahan itu ya olahan biasa-biasa, bukan perikanan, olahan biasa. Ada olahan singkong, ada olahan pisang segala macam. Nah setelah itu saya bergelut di bidang perikanan, ikan lele. Saya itu alangkah kalau berpikir pindah ke olahan lele, olahan lele. Nah itu tahun 85 itu saya bergerak belajar sendiri dulu mengolah ikan lele, dibikinin abon. Setelah dibikinin abon, Abah itu dibantu sama ibu-ibu yang di situ. Apakah saya ikut aja? Ya boleh, saya ikut. Nah cuman belum pas jadi abon gitu ya waktu itu. Nah didengar oleh dinas perikanan Bandung, Kabupaten Bandung, Pak udah aja diteruskan bikin abonnya. Coba Abah ikut studi banding ke Boyolali. Nah setelah itu saya ikut ke Boyolali. Waktu itu ibu kabinnya Ibu Rosa, makan saya ke sana studi banding, ke sana ke Boyolali itu untuk studi banding secara bagaimana memelihara ikan lele yang baik gitu ya. Nah setelah di sana, wah itu mah di Bandung juga begitu gitu saya. Nah ada ibu-ibu waktu itu, ibu-ibu kita ke tempat pengolahan. Nah saya itu juga udah aja ikut ke ibu-ibu, sebab budidaya malah
bukan saya sudah mahirnya, tapi saya udah bisa gitu lah, udah bisa seperti itu, bahkan di Bandung lebih dari itu gitu. Nah setelah itu saya ikut ke pengolahan sama ibu-ibu. Bapak-bapak jangan ikut sih, biarin, saya mau ikut ibu-ibu aja, jadi ibu-ibu biarin gitu. Nah setelah itu, di tempat itu ada olahan yang namanya olahan abon lele. Yang saya udah dilaksanakan di sini, apa sih kurangnya saya gitu maksudnya. Di situ kekurangannya saya tuh ada di situ ada memisahkan antara abon dan minyak. Nah, Abah itu belum punya waktu itu belum punya. Jadi namanya spinner lah untuk itu. Jadi setelah digoreng setelah itu, nah Abah juga bumbunya udah pas kayak gitu. Cuman ada sedikit lah yang kurang gitu, yang kurang dipakai oleh mereka, saya tambahkan di sini tambahkan. Nah, setelah itu pulang ke ini saya tidak berhenti, langsung pulang, langsung ngambil ikan lele, langsung bikin. Nah, setelah itu kan Abah belum punya spinner, pakai ini aja, pakai lap itu diperut gitu. Tapi itu tidak maksimal, masih kena ada minyak gitu. Ada minyak-minyaknya itu. Nah setelah itu kedengar lagi oleh dinas, udah aja bikin proposal, nanti dinas yang membantu. Nah setelah bikin proposal, alhamdulillah dinas kabupaten membantu sepenuhnya, bahkan membimbing membina saya supaya jadi abon murni gitu ya. Bahkan abon sebelum di dinas saya ratusan kali mencoba bikin abon. Sebelum ke Boyolali bikin abon gagal ya. Terkadang ke ibu-ibu posyandu atau ke ibu-ibu majelis talim dikasihkan ya abon, Bu coba ini abon nih, bikin 5 kilo, bikin ke misalkan minggu sekarang ke masjid ini, minggu depan ke masjid ini, wah sini ada yang asin, ini manis, terlalu manis. Nah setelah itu punya Abah itu cuma dikira-kira kan kasih takaran doang gitu. Ternyata yang di sana kan aslinya itu di gram. Pulang dari situ alhamdulillah titik temunya ada di situ. Jadi Abah punya keyakinan bahwa abon Abah juga bisa seperti itu. Setelah itu dirasain oleh dinas, Bu bagus, nah ini kan udah ada spinner. Nah, setelah itu saya alhamdulillah langsung berjalan dari abon sampai sekarang, bahkan abon itu sampai melejit waktu itu, apalagi waktu tahun kemarin waktu ada COVID ya. Waktu ada COVID sampai melejit sekali. Abah itu orang lain mah dia pengolahan diem, tapi Abah naik tuh. Waktu itu alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Bagi Abah Ubed, usia bukanlah penghalang untuk terus berkarya. Kegigihannya itu pula yang membuatnya dilirik Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung untuk berguru ke Kampung Lele di Boyolali, Jawa Tengah. Walau pergi dengan rombongan ibu-ibu, Abah Ubed sama sekali tak merasa risih. Sebaliknya, dia justru penasaran bagaimana ikan lele bisa diolah dan menghasilkan cita rasa gurih, crunchy, dan bisa dinikmati oleh berbagai usia. Anak Abah 4, dari pertama, yang kedua, ketiga, 4 itu semuanya cewek, perempuan. Tapi semuanya udah lulus sekolah, semuanya udah habis semuanya diambil orang, gitu. diambil sama suami-suaminya. Jadi Abah teh nggak ada yang nurusin. Nah sekarang alhamdulillah Abah udah tua begini, ada yang menerusin gitu, alhamdulillah. Waktu itu Abah kan overproduksi dari pertama itu ikan lele Abah itu dibelinya oleh bandar itu yang pecel-pecelnya aja, yang ukuran 7-8. Nah setelah itu yang besarnya yang ukuran 6-5 itu nggak ada yang beli. Jadi banyak kegedean itunya. Jadi Abah tampung lagi di kolam, kasih pakan aja nanti biar gede gitu. Nah setelah itu udah banyak, di situ saya inspirasinya bikin olahan itu. Banyak ikan produksi yang gede nggak ada yang beli. Waktu itu pemancingan juga belum melirik ke lele. Nah, memutuskan ke abon itu, ceritanya abon itu saya nikmatnya begini. Kita dicobanya ke majelis taklim.
mungkin doa dari majelis taklim mungkin ya, mungkin mendoakan. Sampai sekarang saya tuh pindah ke Abon itu enaknya gitu. Jadi bisa masuk ke posyandu. Timbangan anak, misalkan ke anak-anak. Sama pertama dikasih, sekarang mah ibunya yang beli gitu, yang beli abon. Jadi si ketagihan, si anaknya jadi ketagihan, kepingin makan abon gitu. Waktu terandanya itu dari kita, dari keluarga, misalkan dari keluarga, dari lingkungan juga. Wah, bikin abon buat apa? Udah aja mendingan kayak abon, lelenya dipasak, masak begitu saja. Tapi Abah kan buka prinsip, buka visi, filosofinya dari apa Edison itu. Edison juga bikin lampu sampai hampir mau 1000 itu banyak yang hampir menyerah. Nah disitulah saya juga gitu. Abah juga hampir down, mau ditinggalin, lele juga mau dibagikan tadinya. Tapi alhamdulillah waktu itu mungkin dari dinas kasihan dan kewajibannya dinas itu membantu para petani yang semangat untuk kreatif di bidang perikanan. Alhamdulillah orang dinas saya dibimbing, dikasih pengarahan, apalagi dari PPL semua mendukung bahwa di Kabupaten Bandung belum ada abon lele waktu itu. Wah, bikin lele aja, udah aja lah, mendingan yang lain gitu. Maka itu buat Abah itu, keluarga itu bukannya menyakitkan, tapi bikin jadi obat ya, harus jadi obat. Jangan kita sakit gitu. Memang ucapan itu memang sakit. Apalagi ini abon tidak laku, apakah ini dan ini lele udah banyak, tapi ini keluarga tidak mendukung. Nah disitulah Abah ya serahkan pada Allah, kita mendoa supaya kita disolehkan, keluarga saya membantu, didukung. Alhamdulillah sampai sekarang menikmatinya. Sepulang dari kampung lele, Abah Ubed tak lantas berleha-leha. Hampir setiap hari dia mencoba meracik bumbu dan mengolah abon lele agar pas di lidah masyarakat Indonesia. Meski sempat dikritik olahan produknya tak enak oleh para tetangga, bahkan oleh keluarganya sendiri, dia sama sekali tak berputus asa. Baginya, kritik adalah koreksi agar dia bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Oh, bikin krekes waktu cerita kan dari abon dulu. Pertama kita dari krekes itu ada pelatihan. Ada pelatihan dari BPP 3KP. Ya, itu pendukungnya itu saya pendukung. Mereka peduli ke saya, ada produksi abon BPP 3KP sampai meluncur ke sini, Pak. Meluncur bikinin abonnya juga di pabrik saya. Begini Pak, jadi ada inovasi-inovasi baru nih. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, wah luar biasa dari abon cracker. Pertama dari abon juga, alhamdulillah abon curah juga. Orang lain waktu COVID diam, saya mah beli roda 4, alhamdulillah. Terus dari sekarang dari cracker tahun kemarin, alhamdulillah saya bisa umroh, alhamdulillah sekeluarga. Dan insya Allah tahun sekarang insya Allah mungkin di bulan yang sama September lagi insya Allah akan umroh lagi, insya Allah doa dari semuanya. Produksi sendiri Abah tuh sekarang itu sekitar ada tergantung pemesanan. Kalau biasa pemesanan itu kalau 200 kilo itu per bulan, 200 kilo abon per bulan ada 200 kilo abon. Terus bahan bakunya dibikin cracker juga. Sebab cracker ini Abah melihatnya dominannya untuk anak-anak juga bisa makan Pak, seperti ini ya. Jadi anak-anak gampang makannya dan juga untuk dicemil sama cemilan anak-anak, bahkan oleh anak-anak itu senang sekali sebab ini makanan yang ringan
dibawa misalkan untuk piknik-piknik, untuk camping-camping bisa. Dan kelihatannya ini abon ini kan seratnya yang paling bagus ikan lele. Seratnya tuh bagus sekali dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain gitu. Noh, ini kan renyah sekali, gurih sekali, renyah sekali. Dengarin Abah ya. Mantap sekali, luar biasa nih, bagus sekali. Apalagi kalau anak-anak senang sekali. Nah, nanti kedepannya saya tuh buat lempengan gini, mau bikin yang kita cetak seperti gambar binatang-binatang untuk menarik anak TK, anak PAUD tuh, ya, bintang-bintang gitu ya. Jadi dikatakan kayak ciki lah, yang gelembung itu. Nah, nanti Abah itu mau dibikin bisa menjual rendah daripada ini kan ini agak mahal ya, agak mahal. Tapi Abah nanti bisa jual satu kantong 3.000 sampai 4.000 satu kantong gitu. Tapi di dalamnya itu mau bintang-bintang gitu, seperti ya dinosaurus lah, ya kesenangan anak-anak lah. Lihat-lihat di supermarket kesenangannya anaknya seperti itu gitu. Untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan doa dari semua pihak Abah bisa membeli mesinnya itu, sebab mesin itu pakai udara kan, dari sealer langsung pakai udara jadi gelembung gitu. Oh, sebulan saya alhamdulillah omset dari cracker itu udah sekitar hampir 100 lebih lah, alhamdulillah. Nominalnya hampir 100 lebih sebulan dari omset ini, dari omset cracker. Jadi kalau di sini di kelompok balistik itu di sini pendedaraan, nanti pembinihan, lalu dibesarkan di anggota itu dari 57 sampai belo 1 kilo 100 itu 3 bulan Pak, 3 bulan jaraknya. Jadi kalau satu orang itu 3 bulan sekali, tapi kalau ada 10 orang atau 8 orang itu tiap bulan Pak panennya. Jadi panennya itu di kisaran sekitar 1,5 ton Pak, satu bulannya itu. Kalau saya dengan Abah Ubed itu, karena Abah Ubed itu di bidang pengolahan ya, pengolahan ikan, pengolahan jadi abon. Itu dari sini ke sana itu sekitar 1 bulan itu 5 kintalan Pak. 1 bulan itu 5 kintal, 1 bulan lagi 5 kintal. Tapi kalau ada Pak Haji, kalau ada order yang mendadak itu kadang-kadang bisa lebih Pak, bisa lebih. Itu lelenya diambil dari anggota Pak. Ukuran lele untuk produksi abon itu ya, produksi pengolahan abon itu biasanya diambil atau yang dipakai itu biasanya itu 1 kilo ke atas. Syukur-syukur itu ada yang 4 kilo atau ada yang 5 kilo, itu lebih bagus dikarenakan kata Pak Haji itu seratnya itu lebih besar gitu. Jadi kalau itu kan setiap konsumsi itu, setiap panen konsumsi itu pasti ada ada BS-nya itu Pak. Ikan over. Iya, ada ikan BS gitu. Kalau di sini ya, ikan BS itu dari 5 sampai 4 dari 4 sampai 1 kilo. Itu yang ukuran 8 5 genap 7 8 itu buat konsumsi. Itu yang 4 3 1 2 1 itu dibesarkan lagi sampai ke 1 kilo per ekor, itu dibuat pengolahan abon. Itu dikarenakan kalau nggak ada pengolahan itu ikan artinya itu dijual gitunya harganya itu di bawah. Tapi kalau untuk produksi abon itu harganya stabil Pak.
Alhamdulillah itu dengan adanya Abah Ubed yang bergerak di bidang pengolahan ikan, termasuk itu abon dan sebagainya, itu sangatlah membantu kepada kelompok kami, Pak. Alhamdulillah waktu saya belajar dari balai itu alhamdulillah Ibu Endang datang ke sini belajarkan. Saya juga belum siap waktu itu. Cuman adanya stok abon banyak waktu itu. Abon banyak sampai kintalan abon waktu itu. Cuman kata Ibu Endang, coba orang bikin abon lembar. Gimana Bu? Ya pokoknya mah asal ada bahan bakunya, Nah, setelah itu Ibu Endang ke sini datang melatih saya. Waktu itu belajar dari Ibu Endang pakai oven kecil, oven kue kecil gitu, yang kecil, belum punya oven seperti yang di dalam itu. Sekarang alhamdulillah jadi sebelumnya terima kasih kepada balai udah mengangkat saya, inovasinya sangat luar biasa, memasarkannya luar biasa, alhamdulillah sampai ke mancanegara juga udah, cuman belum resmi mancanegaranya, belum resmi itu karena saya belum SNI, tapi SKP udah, penghargaan dari Bupati udah, dari Gubernur juga udah, alhamdulillah penghargaan. Dan sekarang saya lagi memproses SNI untuk karena ada yang punya visa bebas dari Brunei Darussalam, setiap bulan datang ke Indonesia, bawa produk kami ke sana. Nah, 1 bulan datang lagi terus. Tadinya asalnya cuman abon sama ini cuma 10 bungkus, sekarang mah udah 200 bungkus. Bawa ke Brunei setiap bulan sekali pulang ke sini, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah saya berterima kasih ya sekali lagi kepada balai yang memberikan inovasi kepada saya. Saya bisa lah dikatakan bahagia keluarga, bahkan bisa saya dari ini ya bisa gampang kalau mau umroh tinggal daftar aja umroh gitu, alhamdulillah dari hasil cracker ini. Bahkan alhamdulillah saya sekali lagi kepada pemerintah yang tidak luput sampai sekarang membina, membimbing saya, dan kalau ada kekurangan saya dikasih tahu langsung dari pemerintah. Dan saya juga alhamdulillah berbaliknya kepada pemerintah, kalau ada permintaan dari pelatihan itu saya senang sekali. Ada bintek senang sekali. Saya tuh tidak berhenti sampai sekarang. Kalau ada bintek langsung saya ikut terus kepada pemerintah. Seiring berjalannya waktu, produk crackers abon ikan lele Abah Ubed semakin terdengar di wilayah Bandung. Bahkan Bupati Bandung menjadikan produk Abah Ubed sebagai kuliner khas dari bumi Priangan dan mulai mejeng di pusat oleh-oleh. Kalau pemasarannya alhamdulillah ini dari toko-toko, dari instansi-instansi, dari pemerintah juga, instansi-instansi untuk membantu anak-anak stunting, untuk ibu hamil, untuk posyandu seperti balita. Itu alhamdulillah. Dan pemasarannya di sekitar Jawa sini juga alhamdulillah seperti Jakarta, Bekasi, terus kalau keluar Jawanya Medan, Bengkulu, Lampung juga alhamdulillah. Apalagi kalau musim hajian itu banyak jemaah haji yang membawa produk ini. Ya kalau saya pikir ya anak muda sekarang banyakan, daripada kita cari kerja kesana kemari, cari kerja susah, sulit, mendingan seperti Abah aja tua begini bisa. Kenapa anak muda sekarang nggak bisa? Contohnya sekarang, asal mau belajar ke Abah, saya mau bikin abon, silakan. Abah ini tidak dirahasiakan resepnya, silakan. Mau belajar apa saja, mau belajar di perikanan, di budidaya, silakan. Abah akan bantu. Bahkan kepada generasi muda sekarang, mari kita sama-sama Abah, hayu belajar bisnis kecil-kecilan. Bahkan Abah juga udah sekarang bisa, keluarga juga sekarang menikmatinya, bahwa
sekarang Abah udah menikmati, udah merasakannya. Mari kita kepada anak muda, jangan segan-segan untuk belajar kepada Abah. Mari kita orang sama-sama dengan Abah, yuk bareng-bareng belajar kita memanfaatkan lahan yang ada. Misalkan mau di ikan hias, mau di ikan budidaya, mau pengolahan, oke, Abah akan bantu. Mudah-mudahan para pemuda ini jangan mengharapkan begini tanya. Jadi kita harus di atas, jangan di bawah, harus di atas ya, kepada para pemuda. Alhamdulillah, Abah juga tantangan banyak, tapi Abah semangat untuk meraih cita-cita Abah dan untuk membantu para masyarakat yang di lahannya kosong bisa jadi bisa berbudidaya ikan kecil-kecilan. Ya bisa sekarang bisa lahan kecil bisa pakai plastik, bisa segala macam, itu bisa di ikan hias, ikan lele, ikan gurame, ikan segala macam ikan bisa, asal kita ada tahu ilmunya. Maka kita bertanyalah kepada yang berilmu daripada kita menunggu dikasih orang lain. Jadi jangan mengharapkan dikasih orang lain, tapi kita harus punya cita-cita mengasihi orang lain. Baik itu ilmu, baik itu pengalaman, baik itu materi. Yang penting kita dengan ikhlas karena Allah. Abah, mari kita sama-sama semuanya pemuda. Misalkan ada yang mau belajar di Abah, Abah senang sekali. Dari bahan ikan lele ini, jadi abon ini, jadi cracker ini, macam-macam bisa dibikin abon, tapi tidak semua bikin abon dijadikan seperti cracker. Karena ikan lele ini seratnya lain daripada ikan yang lain gitu. Seperti ikan patin itu kebanyakan lemaknya. Dan kalau dibikin ini bikin cracker itu kurang renyah karena banyak lemaknya. Ikan nila kurang lemak tapi cepat rapuh. Tapi yang paling pas mah ikan lele. Makanya budidaya ikan lele, budidaya yang baik, karena lele ini sangat membantu produk Abah, apalagi di khusus ikan lele ya, di kelompok yang Abah diambil itu jangan putus asa, ayo berjuang terus, karena saya membantu akan dibikin ikan cracker ini.